Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welia Zartika dengan NIM 21016123. Di sini saya akan membaca sebuah teks cerita yang berjudul Berkisar Merah. Lasi kembali jongkok di depan tungku. Wah, kawah yang masih kosong sudah panas. Sudah saatnya nira dituangkan. Tetapi Darsa, suaminya, belum juga muncul. Di luar sudah gelap. Lasi bangkit ingin berbuat sesuatu. Ketika yang pertama terlihat adalah lampu minyak tercentel pada tiang. Lasi sadar bahwa yang harus dilakukannya adalah menyalakan lampu. Malam memang sudah tiba. Diraihnya lampu minyak itu, dibawanya ke dekat tungku untuk dinyalakan. Cahaya remang segera terpancar memenuhi ruang sekeliling. Lasi mengembalikan lampu ke tempat semula, dan pada saat itu terdengar suara langkah berat mendekat, langkah lelaki yang membawa beban berat dan berjalan di tanah yang basah. Apa yang biasa dilakukan Lasi pada saat seperti itu adalah menyongsong suaminya, membantunya menurunkan pikulan, kemudian segera menuangkan nira dari pongkor-pongkor ke dalam kawah yang sudah panas. Tetapi pada senja yang mulai gelap, itulah si Mali tertegun tepat di ambang pintu. Samar-samar ia melihat sosok lelaki yang mendekat dengan langkah amat tergesa. Lelaki itu datang bukan beban di pundak, melainkan di gendongannya. Beban itu bukan sepikul pongkor, melainkan sesosok tubuh yang tak berdaya. Setelah mereka tertangkap cahaya lampu minyak, segalanya jadi jelas. Lelaki yang membawa beban itu bukan Darsa, melainkan Murki. Dan Darsa terkulai di punggung lelaki sesama penyadap itu. Ada rintihan keluar dari mulut yang mengalirkan darah. Lasi beku, jagatnya limbung, berdengung, dan penuh bintang beterbangan. Kesadarannya melayang dan jungkir balik. Katakan, ada kodok lompat, ujar Murki. Dalam napas megap-megap karena ada beban berat di gendongannya. Jangan bilang apapun, ulangnya. Lasi ternganga tanpa sepotong suara pun keluar dari mulutnya. Bahkan Lasi hanya memutar tubuh dengan mulut tetap ternganga. Ketika Mukri menyerobot masuk dan menurunkan Darsa ke licak bambu di ruang tengah. Darsa langsung rebah, terkulai dan mengerang panjang. Dan tiba-tiba Lasi tersadar dan kebimbangannya. Lasi hendak menubruk suaminya, tetapi Mukri menangkap pundaknya. Tenang, Las, dan awas jangan bilang apa-apa. Wajah Lasi tergetar menjadi panggung tempat segala rasa naik pentas. Kedua bibirnya bergetar, air mata cepat keluar, cuping hidungnya bergerak-gerak cepat. Kedua tangannya mengayun ke sana kemari tanpa kendali. Tenggorokan rasa tersekat sehingga Lasi belum bisa berkata apapun. Dan ketika Lasi benar-benar sadar akan apa yang terjadi, tangisnya pecah. Innalillahi, ya bukan apa-apa, jawab Mukri dengan pembawaan tenang. Tetapi Lasi menjerit dan terkulai pingsan. Separuh badannya tersampir di balai-balai dan separuh lagi selonjor di tanah. Darsa kembali mengerang panjang. Wiryaji dan istrinya segera datang karena mendengar jerit Lasi. Wiryaji adalah ayah tiri Lasi dan juga paman dari Darsa. Menyusul kemudian tetangga-tetangga yang lebih jauh. Eyang Mus, orang yang dituakan di kampung itu, dijemput di rumahnya terdekat surau. Seseorang disuruh segera memberitahu orang tua Darsa di desa sebelah. Semua yang berkumpul tahu apa yang terjadi dan semua hanya berkata, "Ada apa?" Kata jatuh amat sangat dipantangkan di kalangan para penyadap kelapa. Dengan kepercayaan semacam itu, para penyadap berusaha menampik sebuah kenyataan buruk dengan mengundang sugesti bagi kembalinya keadaan yang baik. Orang-orang perempuan mengurus Darsa dan Lasi. Celana pendek Darsa yang basah dilepas dengan hati-hati. Ada yang memaksa Darsa menenggak telur ayam mentah. Mereka lega setelah menemukan tubuh Darsa nyaris tanpa cedera.
kecuali beberapa luka goresan pada tangan dan punggung. Tetapi bau kencit terasa sangat menyengat. Lasi pun siuman setelah seorang perempuan meniup-niup telinganya. Selembar kain batik kemudian menutupi tubuh Darsa dari kaki hingga lehernya. Lasi menangis dan melungkup dekat kaki Darsa yang tampak sangat pucat. Namun seseorang kemudian menyuruhnya berbuat sesuatu, menyeduh teh panas untuk menghangatkan tubuh suaminya. Tergeletak tanpa daya, Darsa sesekali mengerang, tetapi Mukri terus bercerita kepada semua orang ihwal temannya yang naas itu. Dikatakan ia sedang sama-sama menyadap kelapa yang berdekatan ketika musibah itu terjadi. Aku tidak lupa apa yang semestinya aku lakukan. Aku segera turun, aku tak berkata apa-apa. Aku kemudian melepas celana yang kupakai sampai membelat. Aku menari menirukan monyet sambil mengelilingi kodok yang lompat itu. Ya, tubuh Darsa memang kukencingi sampai kuyup. Mukri, betul. Itulah serana yang harus kalian lakukan ketika menolong kodok lompat. Dan wanti-wanti jangan seorang penyadap pun boleh melupakannya. Wiryaji terus mengangguk-angguk untuk memberi tekanan pada nasihatnya. Untunglah kamu yang ada di dekatnya waktu itu. Bila orang lain yang ada di sana, mungkin ia berteriak-teriak dan mengambil langkah yang keliru. Mukri, terima kasih atas pertolonganmu yang jitu. Ya, tetapi aku harus pergi dulu, pekerjaanku belum selesai, kata Mukri. Sudah malam begini, kamu mau meneruskan pekerjaanmu, kata. Pertanyaan itu berlalu tanpa jawab. Mukri lenyap dalam kegelapan meski langkahnya masih terdengar untuk beberapa saat. Kini perhatian semua orang sepenuhnya tertuju kepada Darsa. Lasi tak putus menangis, orang-orang tak henti menyuruh Darsa menyerukan nama Sang Maha Santun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.